kasih sayang Allah bahwa mengingat fisik kita pasti jelek. Selalu Allah ingin tunjukkan, hei manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hai manusia, aku tidak pernah memberimu kemampuan kecuali sangat sedikit, karena yang maha mampu adalah aku, kata Allah. Sudah sangat hati-hati kita, tapi kadang-kadang selalu ada saja yang menguji kita. Maka dari itu, itulah bagian dari sunnatullah. Maka kita berdoa, wadar'il bala, ya Allah jauhkan saya dari niat buruk orang lain, dari keapesan, dari doa yang buruk yang datang kepada kami. Dalam sebuah riwayat dikatakan, da'watul mazlum mustajabut. Doa orang-orang yang terzalimi. Bisa saja kita menzalimi seseorang, kita tidak pernah tahu. Anda tahu dulu ada namanya Bal'am. Bal'am itu orang yang buruk sekali. Orang bukan yang buruk, orang yang tidak menyembah Allah, tapi dia tidak Islam, musuh bebuyutan Musa alaihi salatu wassalam. Dua-duanya sama-sama berdoa, tapi karena Bal'am merasa terzalimi, Bal'am itu kuat meleknya, Bal'am itu kemudian juga kuat puasanya, tentu puasa yang tidak sesuai ajaran kita. Pada waktu itu Bal'am minta, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan yang aku sembah dan aku yakini, aku ingin mengalahkan Musa. Tahu yang diijabah? Bukan doa Musa Nabi kita, tapi Bal'am yang terlaknat itu mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Artinya kita tidak pernah bisa menghindar dari lubang-lubang jalan hidup kita. Nyaris tidak ada orang yang mulus-mulus saja hidupnya. Sudah sangat hati-hati, spion masih saja ketempel mobil orang lain. Kita sudah hati-hati, tapi orang lain yang tidak hati-hati. Kita tidak pernah bisa menyalahkan diri kita sendiri, tapi yang ada adalah sebaik-baik hamba berdoa wadar'il bala, ya Allah. Makanya kita selalu membaca Fatihah, ala niyatil qabul, ala niyatis syifa, iwadar'il bala, wa tasallutil a'da. Ya, saya ulangi lagi. Setiap kita membaca Fatihah, Fatihah itu diniatkan yang pertama ala niyatis syifa. Diingat-ingat, syifa adalah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesehatan dan mengangkat rasa sakit pada tubuh kita. Catat, contohnya 1 minggu kemarin itu istri saya itu gusi paling dalamnya sakit luar biasa. 1-2 hari kami terganggu pikiran kami karena setiap ketemu saya beliau mengeluh sakit. Saya bilang gini, kita cari kesembuhan. Mau ke dokter apa bertahan dengan doa? Saya tinggal browsing dokter spesialis gigi tidak ada di Wonosalam. Di Jombang pun harus ke RSUD, dan itu butuh waktu 1 jam. Lupa. Ketika lupa, sakit lagi. Saya bilang sabar dulu. Kalau begitu, sedekah saja ke santri-santri. Semua isi makanan kita keluarkan. Kita baca Fatihah, dapat 2 hari. Kita minta betul sama Allah, ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Selama ini aku meyakini Engkaulah Tuhan yang memberikan penyakit dan Tuhan yang mengangkat penyakit. Maka aku mohon, daripada saya turun ke bawah, habis bensin, habis meninggalkan majelis ilmu yang saya pimpin, menturunkan keajaibanmu, kemaha perkasaanmu, karena Engkaulah Asy-Syafi, Engkaulah Tuhan yang maha penyembuh. Sejak itulah sampai hari ini rasa sakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini contoh terbaru. Saya lebih senang bercerita tentang pengalaman yang terjadi. Fakta empirik di lapangan. Bahwa itu ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah orang mukmin. Kalau kau gunakan wahai manusia, pikir, kekuatan, kesehatan. Kadangkala ketika pikiranmu, langkahmu, logikmu jauh lebih dominan dari apa yang kau yakini dari kebesaran Allah Tuhanmu yang selama ini kau sembah, maka disitulah wadar bala, bala akan Allah turunkan agar kita mengingat satu sama lain. Coba lihat di Porong itu. Mereka bukan orang-orang bodoh. Semburan Lapindo. Mereka orang-orang ahli. Kuliahnya pengeboran, perminyakan. Seluruh ahli di dunia didatangkan, mereka semua angkat tangan. Maka ada satu dalam diri kita yang sakral, yang tidak boleh dengan pikiran, yang kadang-kadang lebih ekstrim lagi, seringkali di depan Ustaz ada, bahkan meninggalkan keilmuan kita. Kesakralan itu harus ada dalam diri kita, yaitu kemampuan Tuhan menyelesaikan semuanya. Jangan kau merasa bisa menyelesaikan semuanya dengan tanganmu. Tanganmu hanya dua, tapi permasalahanmu begitu banyak. Selesaikan dengan kebesaran Tuhanmu. Selesaikan dengan kemahaperkasaan zat yang selama ini kau sujudi, kau rukui, kau sembah sehari 5 kali. Kau sembah, kau sujudi minimal 17 kali dalam sehari. Maka harus disambungkan antara sujud kita, antara rukuk kita, antara tangis kita, antara qiyamul lail kita, antara tasbih kita, antara ya Jabbar, ya Fattahu, ya Razzaq, dengan action, dengan perilaku kita sehari-hari. Jangan pernah pisahkan kehidupanmu dengan keberadaan Tuhanmu. Seringkali kau bicara, Rabbana atina fid dunya hasanah, lalu kau meminta yang lain dan menuntut yang lain padahal kau belum meminta. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah bikin kau bahagia di dunia dan di akhirat, Allah sudah bahagiakan kalian. Allah sudah bahagiakan kita semua. Kehidupan manusia, itulah mengapa kami di L'Oreal Group minta sama Allah. Sekecil apapun minta sama Allah. Minta Allah yang kawal kita semua. Jangankan sakit gigi, sakit yang profesor itu, yang temannya Buya dan Bu Sada Inge, Pak Buya dan Bu Buya, semua profesor bilang ini nggak jelas penyakitnya. Saya bilang ke orang itu, Bu Ira pakar psikologi, salah satu pemateri di salah satu radio di Surabaya yang dulu pernah saya mengisi dalamnya. Saya bilang hari ini jenengan adalah pasien saya. Saya yang akan merawat dan Allah yang akan menyembuhkan. Terlalu sempit, terlalu sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Makanya an-niyah ala niyatil qabul. Kita meminta al-fatihatu ala niyatil qabul. Qabul bermakna diterima. Yang kedua, wasyifa'i min kullil baliyah wa ala niyati syifa. Apa syifa? Kesembuhan. Wa dar'il bala, dicari bala, macam sakit yang rumah tangga yang uring-uringan,
Beli mobil, tetangga kita yang tidak suka. Kita beli TV, tetangga kita yang tidak suka. Saudara kandung kita nggak senang. Saya sudah mulai rutin menerima keluhan. Lapo nang pondok ai. Bolak-balik nang pondok. Rata. Karena memang mereka tidak tahu. Dan tidak perlu memaksakan apa yang kita rasakan dan apa yang kita tahu kepada mereka. Fa khairu ijabatihi as-sukut, dan sebaik-baik diam itu adalah hikmah, perhiasan. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang bisa mengamalkannya. Hati-hati nih. Diam juga, hatinya juga ikut diam. Jangan depan orangnya bicara, diam, di belakang kita bicara. Diam saja. Khairu ijabatihi as-sukut, maka sebaik-baik jawabannya adalah diam. Diam itu bukan berarti tidak menjawab. Diam itu menjawab tapi tanpa kata-kata. Diam itu jawaban tapi tanpa sebuah kalimat. Kapan akan difahamkan? Suatu saat Allah akan pilihkan, mereka akan faham, mungkin bukan dari lisan kita, tapi lisan yang Allah gerakkan dari orang lain. Wadar'il bala. Yang terakhir, tasallutil a'da ini ditulis bercampurnya musuh di dalam internal kita. Saya selalu di pondok itu berdoa setiap subuh, wa adami tasallut a'da, ya Allah, jika di antara kita ini ada musuh di belakang saya, ada yang ngomong jelek di belakang saya, hempaskan ya Allah. Itulah yang terjadi di sebagian kita yang dulu kelihatannya baik, orangnya membela kita, orangnya senang dengan kita. Tiba-tiba ternyata belakangnya busuk. Ternyata sekarang baru ketahuan kalau dia bukan orang baik. Kenapa? Karena kita tidak berdoa agar Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang sejujurnya tidak suka dengan kita, sejujurnya dia adalah musuh kita. Maka pengalaman kami di Amlam 3 tahun, orang yang niat buruk tidak pernah bertahan lebih dari 1 tahun. Karena setiap subuh kami berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari musuh-musuh yang berlindung kebaikannya di hadapan kami. Makanya kita terus berdoa. Bagaimana mengamalkannya? Terus berdoa begitu saja, niatkan, kalau hafal kalimatnya dihafalkan. Maka sekarang saya ulangi, ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati syifa wa dar'il bala wa adami tasallutil a'da bisirril Fatihah. Yang kedua, Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini yang akan kita baca. Yang belum dapat bukunya, dikasih bukunya. Ratibul Haddad yang kita baca ini juga bagian dari zikir. Yang inti dari zikir ini adalah meminta perlindungan dari Allah. Kenapa jenengan semua seringkali saya Haddad? Agar jenengan semua dijauhkan dari niat buruk. Amin. Perbuatan buruk. Amin. Dijauhkan dari orang yang berniat buruk kepada kita. Dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Dijauhkan dari teman yang buruk. Dijauhkan dari anak cucu yang buruk. Betapa nelongsonya, betapa sedihnya kita sudah baik-baik, nanti anak kita musuhi kita. Na'udzubillahimin. Maka doa ini menggambarkan Ratibul Haddad ini intinya, isinya adalah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu kalimatnya yang saya baca semalam di atas mobil, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, aku berlindung meminta ampun dari semua kesalahanku. Wa astaghfirullah rabbal baraya, dan aku juga meminta ampun kepada rabbal baraya, kepada Tuhan yang menguasai alam semesta. Di sini juga doanya a'udzubika bikalimatit tammah atau wa min syarri hammah, aku berlindung. Ratibul haddad ini adalah doa perlindungan, doa dijauhkan dari musibah, doa dijauhkan dari apes, doa dijauhkan dari kejelekan yang tidak pernah kita kira, doa dijauhkan dari pengkhianatan, pengkhianatan persahabatan, pengkhianatan karyawan, pengkhianatan kolega, dan seterusnya. Maka dari itu, mari kita membaca. Mudah-mudahan hari ini di malam Ahad ini menjadi malam yang penuh barokah untuk kita semua. Dibuka halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Billahi rabba wa bil islam dina wa min muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa min muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Amana billahi wal yawmil akhir wa tubna ila Allahi fadina wa dhara. Amana billahi wa tubna ila Allahi fadina wa dhara. Amana billahi wa ya Rabbana wa'fu anna wa
الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا Siti Rahmah, Siti Rahmah, ya Siti Rahmah. Syarab ini lahu المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله يا علي يا سيد يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا قدير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم من بعبده يغفر ويرحم أستغفر الله ويا أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن بعلوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'da. Diamini Allah. Sudah duduk. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ja'al husnal asira idha syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akribna binuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'adar sinal jadid, kita di kitab Haqaiq Tasawuf karangan Abdul Qadir Isa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat apa yang beliau tulis dari ilmu yang dalam. Bilang bahwa semua kesulitan bisa kita kerjakan, atau kita katakan bahwa semua biasa saja. Wis podo ae, podo menungsoi, mesti isok diselesaikan, belum tentu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi di malam hari ini, penting kalimat ini. Harus ada yang sakral dalam hidup kita. Tidak boleh semua dianggap biasa. Tidak boleh semua dianggap biasa. Kita kerjakan. Saya selalu bilang ke murid-murid saya, Nduk, dalam hidup kamu harus ada yang sakral. Saya kasih contoh. Suatu hari ada seorang sahabat. Ini uang aku titipkan untuk keperluanmu. Belanja yang kau butuhkan untuk bertahan hidup selama aku tidak ada. Dengan satu catatan, jangan keluar rumah selama aku tidak ada. Berlalulah hari-harinya, sang sahabat ini perang dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang perempuan menjaga diri diam di rumah dengan tidak keluar sama sekali selama suami tidak di rumah. Tahu, 3 bulan itu ada 2 kejadian luar biasa. Yang pertama, ibu dari perempuan ini meninggal. Rumahnya tidak di rumah itu. Yang kedua, ayah kandungnya meninggal. Tetap tidak keluar perempuan ini. Lalu suaminya pulang. Ditanya, kaifa haluki ya zaujati? Bagaimana kabarmu wahai istriku? Dia sudah bersolek, sudah cantik. Dia bilang, alhamdulillah semua baik-baik saja. Anak-anakmu aku urusi. Rumahmu aku bersihkan, aku jaga. Seperti wasiatmu, aku tidak keluar sama sekali selama engkau perang bersama Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini bertanya, lalu bapak piye? Bapak sudah meninggal. Kaget. Ibu juga sudah meninggal 2-3 bulan ini. Kau tinggal, 2 orang tuaku meninggal, tapi aku tidak datang ke rumahnya untuk takziah karena aku taat kepadamu. Sang laki-laki ini, Pak sahabat ini menyesal. Ya Allah, kasihan istriku. Orang tuanya meninggal tidak keluar karena aku kadung ngucap untuk mewasiati dia tidak keluar. Laporlah sahabat ini dengan Rasulullah SAW. Ya Rasul, bagaimana nasibku ini nanti di akhirat? Aku telah melarang istriku untuk takziah ke kedua orang tuanya yang telah meninggal. Apakah aku bisa selamat? Kata Rasulullah, tidak hanya engkau,
dan istrimu, tapi kedua mertuamu yang meninggal itu Allah telah tempatkan wa a'la darajah minal jannah, di surga yang paling tinggi tingkatnya. Bapak Ibu sekalian, harus ada yang sakral dalam hidup kita. Makanya saya kemarin ditawari panitia dijemput dengan mobil A, nanti pulangnya nunut mobil B. Saya nggak mau. Harus ada yang sakral dalam hidup kita. Lebih baik saya naik becak ketimbang buku saya dioper-oper. Berangkat mobil A, pulang mobil B koyo lain, enggak. Meskipun saya paham bahwa niat panjenengan adalah berebut memuliakan, tapi saya lihat buku kuning ini, kalla, saya tidak mau buku-buku saya dipindah-pindahkan secara. Harus ada yang sakral dalam hidup kita. Masjid sakral, orang tua sakral, guru sakral, majelis ilmu sakral, Rasulullah sakral. Harus ada di mana kita menutup logika kita. Yang bisa membuat kita seperti yang diamalkan oleh teman-teman kita. Misalnya Ustadz Wira, kalau dipanggil ibunya mau jam 2 malam, mau jam 3, nggih berangkat. Harus ada yang sakral dalam hidup kita. Tidak boleh semua itu biasa. Agama kita mengajarkan tidak boleh semua itu bisa dan biasa. Wah, biasa saja. Biasa saja. Kita kan untuk berguru pada seseorang. Saya berguru kepada guru saya, panjenengan berguru pada guru jenengan atau saya. Maka as-suhbatu dalam kitab ini dikatakan, maka ndereaken. Ini kalau dalam kitab ini ada terjemahannya. Ini enggak mewakili terjemahan sungguhnya. As-suhbatu itu yang sekarang terkenal di sini. Biasa sekarang ilmunya manfaat. Dulu nggak ikut ngaji seperti jenengan. Tugasnya Yai Imam Hambali itu, kalau kiainya ngaji, bikinkan kopi. Terus disuruh pergi. Nanti beres ngajinya, kitabnya suruh beresin, kopinya suruh ngorai. Ngaji begitu tuh bertahun-tahun. Sampai suatu hari, beliau bilang nangis kepada gurunya. Beliau bercerita, wahai Kiai, Pak Kiai, minta maaf, saya sudah disuruh pulang ibu saya sudah tua disuruh nikah. Tapi sambil nangis. Tapi saya nyesel, saya nggak pernah ngaji. Kerjaan saya cuma bikin kopi. Saya nanti kalau nangislah gurunya, kemudian dengkulnya, lututnya ditempelkan lutut kiai itu dengan lutut beliau. Kiai itu bilang, kitab ini saya hadiahkan ke kamu nak, aku ridho kamu yang selama ini ngelateni aku. Sekarang jadi kiai besar di Surabaya. Setiap Kamis atau hari Rabu malam nyembelih 2 kambing untuk jamaahnya, semua makan. Beliau ditanya dari mana ilmu, dari ridhonya guru. Maka dari itu as-suhbatu, mendampingi, membersamai, fisarra'i wa dharra. As-suhbatu itu bermakna dereaken. Kalau paling pas itu maknanya dereaken. Makanya orang-orang kiai-kiai sepuh itu, kalau gus-gus yang kalau ponderek kiai itu mau kemana? Dereaken Pak Kiai. Makanya ketika Haji Abah Nizar yang Allah titipi bisa menyembuhkan
banyak orang stroke secara tiba-tiba. Saya juga baru tahu kalau ada banyak ilmu media yang bisa menyembuhkan stroke. Salah satunya juga banyak kesaksian-kesaksian. Kata beliau dulu, nanti pokoknya saya kalau ditanya malaikat, jenengan ikut ditanya malaikat, marrobuka, siapa Tuhanmu? Saya pokoknya nderek Pak Kiai. Kulo nderek Pak Kiai. Kulo nderek Gusmi. Saya ikut guru saya karena guru saya membimbing saya. Saya juga tak angen-angen, ya Allah. Indah rasanya. Kalau misalnya kita nanti pulang ke rahmatullah, ada namanya abwabul mamat, ada gerbang kematian. Setelah manusia diambil nafasnya, diambil ruhnya, dia akan ada jeda di mana dia sebelum masuk gerbang kematian. Betapa indahnya jika saya, arwah saya, disambut guru saya Maulana Syekh Rajab Dib, disambut guru saya Kiai Abdullah Syukri Zarkashi, disambut guru saya Kiai Abdul Ghani, disambut guru saya Syekh Ratib An-Nablusi, disambut pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Isa. Betapa bahagianya jika saya disambut, marhaban ya akhi, selamat datang, kamu sudah selesai tugasmu di dunia, sekarang ayo derek aku. Mungkin putih-putih seperti ini. Allahumma amin. Yang saya tahu arwah yang bahagia, bajunya pasti putih. – 23 Ramadan, ibu saya itu meninggal. 21 Ramadan, beliau mimpi saya dipanggil di ICU. Le, aku ketemu mbahmu, ketemu guru-guru, pakaian putih-putih kabeh. Nggih, Bu. Apa jawab saya? Sugeng tindak. Selamat jalan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ibu nanti seneng. Nanti juga ketemu saya. Sama saya nanti. Sementara saya di dunia, jenengan saya doakan. 22 Ramadan saya mimpi, ibu saya datang pamitan dada-dada gini. Wis yole, ibu pamit nggih, nderekaken. Apa kalimatnya? Nderekaken. Nderekaken itu bukan selamat tinggal. Nderekaken saya juga akan ikut. Saya juga akan menyertai. Apa yang jenengan yakini, saya sertai. Tadi saya ke makam beliau. Saya ingat semasa beliau sehat dulu, sekitar tahun 2000-an, saya diajak umroh, saya nggak mau. Bahkan saya nggak pantas. Waktu itu saya baru lulus pesantren, nggak pantas. Dan saya belum sabar merawat ibu. Ibu saya ngocek, pokoknya aku mau ambil anak lanang, saya nggak mau. Boten. Kalimat itu yang membuat saya menyesal sampai hari ini. Tahu, ketika saya sudah menjadi ustadz, berkembang menjadi dewasa, hampir setiap tahun umroh, sudah haji, sudah macam-macam. Tidak satu pun umroh yang saya lakukan dibersamai oleh ibu saya. Setiap saya ajak, monggo Bu, saya dorong. Ibu sudah nggak kuat. Nah. Wis berangkat dewe ambek jamaahmu. Setiap saya datang ke rumah saya Mungil di daerah Rungkut, daerah Surabaya, ibu saya selalu bilang, ibu sudah nggak kuat dan sudah nggak kepingin umroh. Saya selalu ingatkan kejadian ini kepada antum semua. Yang Allah perkenankan ngeramut ibu. Bahkan Allah hadiahkan ibu nyenengan, ayah nyenengan, atau mertua nyenengan, derek nyenengan. Tidak ada yang lebih indah dari kejadian itu. Tidak ada ibadah yang lebih indah kecuali ibadah yang dimana orang tua kita ikut bersama kita. Dan saya bersyukur, senang kalau lihat ada orang tuanya mau ikut. Kalimat saya menolak itu sampai hari ini membuat saya menyesal.
meskipun saya bisa mendoakan. Maka dari itu as-suhbatu dalam kitab Haqaiq Tasawuf ini makna yang paling pas adalah nderekaken, menyertai, melayani. Seperti kalanya di dalam kitab ini tadi juga saya baca, jika seandainya para sahabat itu tidak menyertai Rasulullah, Mas Abi, jika para sahabat-sahabat itu tidak menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membersamai Rasulullah, tidak menemani hijrah, tidak menemani di dalam gua Hira, tidak menemani dalam peperangan, maka mereka akan menjadi manusia biasa saja. Makanya jangan heran kalau di antara kita ada yang tiba-tiba didatengin orang terus minta doa. Sebenarnya mau minta cuman, tapi lihat, oh ini muridnya Gus, wah ini jenggotnya kok agak ustadz. Coba bayangkan orang nggak kenal atau orang baru kenal. Dulu mungkin tahu kita tidak seperti ini. Siapa yang menggerakkan lisannya minta doa kepada kita? Antara kita yang dibilang, wah ini di belakang jenengan ada cahaya yang besar. Kalau cerita-cerita seperti ini, Masya Allah. Kenapa? Karena jenengan nderekaken. Mungkin bukan saya, tapi saya yakin guru-guru saya itu orang-orang soleh. Saya juga malu sebenarnya. Makanya bulan depan ini kesempatan ada Syekh Awad Karim Al-Akli. Sudahlah. Logikanya ditaruh, pikirannya ditaruh, tauhidnya dipasang. Kenapa Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah yang sekarang digaung-gaungkan nasional, dihormati oleh semua santri di dunia. Kenapa begitu mulia hari ini? Karena menurut beliau ada kesakralan yang beliau amalkan. Bayangkan ketika Bunyainya bilang, ya Allah bingung, kenapa Bunyai? Cincin saya kecemplung di toilet. Nggih Bunyai, kalau begitu saya bongkarnya septic tanknya, saya tak masuk ke dalam. Pantas saja beliau mulia. As-sahabatul Bilal radhiyallahu an, sahabat Bilal itu dirantai badannya, tangannya, terus dipukuli, dijemur di atas sinar matahari, di atas padang pasir, kemudian dipukul pakai batu. Kepalanya, tangannya, hanya disuruh bilang, jangan sebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya disuruh menyangkal, ayo disangkal, kalau Muhammad bukan, lebih baik saya mati ketimbang saya dilarang mengucapkan kalimat itu. Hancurkan kepalaku, sampai hancur pun tetap Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang kedua makna suhbah. Kenapa penting satunya agar Allah menilai kita. Kenapa seorang Pak Wira itu nggak bisa lepas dari Ustadz Badri karena rumahnya dekat. Posisi kalau di rumah itu pasti jawabnya ayo ngopi. Padahal sudah dilarang, sudah saya umumkan, tidak boleh ketemu 1 minggu sama sekali. Berdua datang ke saya, nggak bisa Gus. Jawabannya, li'annal insanu arwahun junudun mujannadah. Allah itu akan mengumpulkan
sejenis jiwanya. Yang orang kotor-kotor dikumpulkan dengan orang kotor-kotor. Yang orang seneng ngaji dikumpulkan dengan orang ngaji. Dan seperti nyaman saja. Mungkin bisa ngopi dengan yang lain, tapi rodok gak nyambung. Karena yang dibahas sama, yang dikaji sama, maka Allah akan kelompokkan manusia itu sesuai dengan suasana hatinya masing-masing. Itulah kenapa ada kenyamanan. Sudah saya bilang, sudah, nggak usah ke Amlam. Besok kan kita ketemu di Surabaya. Berot, Pak Wira datang jam 11 malam. Mambengi. Pagi-pagi Pak Yudi berangkat WA telepon. Wos dikandani gak usah rene. Oh, nyusul pasukan setelahnya Buya Rahmat. Nyusul Pak Nur Hadi. Nyusul Abah Rahmat. Nyusul WA, posisi. Kenapa begitu? Karena al-insanu arwahun junudun mujannadah. Karena memang seperti Allah kumpulkan. Kalau bahasanya Ustadz Badri itu li'annar rabitoh, ada keterikatan. Ada keterikatan batin yang dimana kita gak bisa dibohong. Ya, maka dari itu, itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah ketaatan. Yang kedua, as-suhbatu ma'as-solihin, untuk membersamai orang-orang soleh. Jadi saya harap bulan depan siap-siap ada waliullah keturunan Abi Thalib radhiyallahu an, dan beliau adalah Syekh Minas Sudan, dari Sudan ya. Beliau wali luar biasa. Dulu sebelum saya hijrah ke Amlam itu, beliau bilang gini, ya Syekh, panggil saya Syekh Fakhri, itu nanti ada banyak godaan itu antum akan dikirimi sihir dengan berbagai macam. Guru itu begitu. Syekh Awad Karim Al-Akli. Yang kedua, catat. Dari kalimat suhbah ini, tidak ada dalam sejarah manusia guru meracuni muridnya. Guru membunuh muridnya. Kalau anak membunuh ayahnya ada. Kalau ayah membunuh anaknya ada. Saudara kandung membunuh saudaranya, Qabil dan Habil. Keduanya nabi. Ayah membakar anaknya. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi tidak pernah ada sejarah guru meracuni muridnya. Sampai di hewan pun tidak ada. Sampai di dunia jin pun tidak ada guru menyakiti muridnya. Tidak ada guru yang sanggup melihat tersakiti. Itulah kenapa setiap saya datang ke Syekh Rajab, ke guru saya, beliau selalu melihat saya dengan air mata. Saya memijat kaki beliau, beliau mendoakan. Sampai beliau titipkan beberapa hal penting kepada saya untuk mengawal perjuangan dakwah. Itulah yang saya rasakan. Maka isbir, bersabarlah atas hal-hal yang kau tidak suka dari guru. Yang maksum di dunia ini, yang terjaga, yang suci, manusia yang suci yang terjaga hanya Rasulullah SAW. Selain itu tidak ada. Maka sabarnya seorang murid melihat kekurangan gurunya, itulah yang akan berbuah mekar atau berkembang mekar menjadi bunga yang indah. Kalau dalam ilmu agama dinamakan barokatul ilmi,
keberkahan ilmu. Kalau dalam kitab ini dinamakan barakatus suhbah, keberkahan dari membersamai. Wa bima anna risalata sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalamu khalidah ila qiyamis sa'ah. Dan diantaranya sesungguhnya risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum, khalidah abadi, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat nanti. Fa inna, maka sesungguhnya, la Rasulullahu wurrasan, sesungguhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mewarisi kebajikan Rasulullah. Tapi kan tidak mungkin semua. Jika ada orang yang mewakili keseluruhan dari kebaikan Rasulullah, maka tidak mungkin, karena akan lahir Nabi kembali seperti Rasulullah. Maka kebajikan yang diwariskan kepada al-ulama, orang-orang alim, itu adalah partisi-partisi kebajikan, bagian-bagian kebaikan. Ada yang baik sekali tapi ngamuan, ada yang sekali tapi cepat marah, bar sekali tapi lelet, macam-macam. Jangan pernah menuntut kesempurnaan kepada guru, karena dirimu pun tidak akan pernah sempurna melihatnya. Jangan pernah menuntut kesempurnaan terhadap guru, karena guru begitu sabar melihat kekuranganmu. Jangan pernah menuntut kesempurnaan terhadap guru, karena gurumu juga tidak pernah melihatmu sempurna. Warasu an nabiyihimul ilmi wal khuluq wal imani wat taqwa. Dan mereka mewarisi dari Nabi Muhammad SAW ilmu, akhlak, iman dan takwa. Wa kanu khulafa'u anhu, dan mereka sesungguhnya perwakilan, atau dalam arti yang lain manifestasi dari kebaikan Rasulullah SAW fil hidayah wal irsyati wad da'wah, dalam petunjuk, bimbingan dan dakwah kepada Allah. Yaktabisuna min nurihi liyudhi'u lil insaniyah, ya, maka seperti pancaran cahaya mereka untuk menerangi kemanusiaan, untuk menerangi manusia, tariqil haq war ridha war rasyad, untuk menerangi jalan yang lurus, jalan yang lapang, jalan yang terang. Faman jalasahum, barang siapa yang membersamai para ulama, bersama para ulama, manut dengan ulama, sara ila min halihimul ladzi iktasabu min Rasulillah, dia juga akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terlihat partisi-partisi saja, kelihatannya cuma potongan, ini baik, sekiai ki api ini, kiai ini. Tapi seperti potongan. Kalau kita tidak, misalnya ada jalan utama, tol ke Jakarta. Kalau dari rumahnya Buya, dari mana itu? Juanda, nggak mungkin bisa langsung ke tol kan? Pasti kan lewat gang, ada gang perumahan dulu, ada satpamnya, buka jendela, Assalamualaikum Pak Satpam. Terus ketemu polisi cepek, ngeluarkan uang 2.000 lagi, belok ke jalan raya yang kecil. Kita kecil yang sempit. Kecuali jalan yang sempit. Ottoman Sufi. Gak bisa. Kecuali rumah jenengan di dalam jalan tol. Dan itu gak ada sayangnya. Yo sing gak enak dilewati. Maka madrasah tasawuf ini saya bikin khusus untuk mereka yang mau berpahit-pahit dalam berjuang. Saya bikin khusus
dimatikan. Di silent. Saya bikin khusus untuk mereka yang mau merasakan pahit dalam berjuang. Kalau jenengan mau ngaji, yang biasa saja, banyak cari guru yang lain. Kalau jenengan mau ngaji sambil lesehan di YouTube, ngaji saja di YouTube. Tapi kita memang ingin agar jenengan tahu bahwa juga diperlukan zadul ilmi, bekal menuntut ilmu. Jenengan juga harus saya paksa, wajahidu bi amwalikum, berjuanglah dengan harta. Pertama belajar berjuang adalah dengan hartamu. Baru dengan jiwamu, dengan nyawamu. Saya tidak akan temui. Sakral bagi beliau karena beliau diamanai oleh orang tua beliau, Kiai Ahmad Sahal, Salatul Jum'ah di Masjid Gontor. Banyak yang sakral. Maka agama ini sakral, masjid sakral, majelis ilmu sakral, suhbatul ustadz atau derek akan guru adalah sakral, ketaatan terhadap guru adalah sakral. Beliau selalu bilang, setiap safar, beliau turun di mobil lebih dulu, sebentar, Kiai, sebentar, saya tak lihat. Tahu apa yang dilakukan? Dengan tangan dia bersihkan. Setelah sudah siap wangi. Pernah suatu hari Kiai Ihya bercerita kepada saya. Suatu hari saya dimarahi oleh guru saya. Kamu itu bodoh, kamu itu anjing, anta kal kalb, kamu itu anjing. Beliau sambil tersenyum, iya, saya anjing jenengan. Saya anjing jenengan, derek jenengan terus. Tahu sekarang menjadi kiai, kiainya para kiai. Sudah puluhan bahkan ratusan pondok pesantren yang didirikan oleh muridnya dan murid-muridnya. Saya terkenang betul, subhanallah. Nggih, saya memang anjing, tapi anjing peliharaan jenengan. Jenengan ceket di WA, ditegur guru. Jangan begini. Pas kesel langsung muntah. Kan saya juga begini. Cari nih guru nih. Sabar, anjene santri ini mu'alaf kabeh. So weneng saya kalau dijelaskan. Saya kadang batin malam-malam, ya Allah, mudah-mudahan kesabaran saya menemani mereka akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Qurrata a'yun, orang-orang yang membahagiakan orang tua mereka, orang-orang yang bisa menyelamatkan harkat dan martabat orang tua mereka. Taruhlah dirimu fi ardil, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, taruhlah dirimu di dalam lumpur yang hina sekalipun. Jika kau benar-benar permata, kau akan muncul dan dicari oleh orang. Jangan pernah ingin, kita tidak bisa berliku. SAW, mereka mengerjakan, mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetap ada golongan dari umatku yang dan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dicintai Allah,
bersama orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, bersama orang-orang ومثنا في طريقتهم وعافاتي من الفتن ربها فانا ببركتهم ومن الحسن بغربتهم سلام علي في عشاني والدرج أدفجي Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, jangan tinggalkan kami dari majelis ilmu ini kecuali dosa-dosa yang Engkau ampuni, kecuali harta-harta yang Engkau berkahi, kecuali Engkau sembuhkan, kecuali hutang-hutang yang Engkau lunasi ya Allah, kecuali keluarga yang Engkau jaga kesoleh dan solehannya ya Allah, kecuali hajat yang Engkau kabulkan ya Arhamar Rahimin ya Rabbana lakal hamd. Kebencian kepada kami, jauhkanlah rasa sakit dalam tubuh kami, jauhkanlah orang-orang yang berniat buruk kepada kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rabbana berkailah rezeki kami ya Allah, anugerahkanlah rasa